Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatusania. Kali ini saya akan membahas tentang mineral. Apa itu mineral? Mineral itu merupakan bagian dari tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Fungsi utama mineral yang pertama yaitu sebagai komponen utama tubuh atau penyusun kerangka tulang, gigi, dan juga otot. Yang kedua, mineral berfungsi sebagai elektrolit yang mengatur keseimbangan asam basa dan permeabilitas membran. Yang ketiga, mineral berfungsi sebagai aktivator dalam peranan enzim dan hormon. Berdasarkan bentuknya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro yaitu diperlukan untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh yang diperlukan sekitar lebih dari 100 mg per hari. Sedangkan pada mineral mikro diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu sekitar kurang dari 100 mg per hari. Fungsi dan sumber makro mineral yang pertama ada kalsium. Kalsium itu merupakan mineral yang paling banyak di dalam tubuh. Fungsi dari kalsium yaitu sebagai pembentukan tulang dan gigi, mengatur fungsi sel, mengatur kerja hormon dan faktor pertumbuhan, mengatur pembekuan darah, katalisator reaksi dan kontraksi otot. Adapun sumber kalsium yaitu susu kedelai, tahu dan tempe, tomat, kentang, kubis, kacang almond, jeruk, brokoli, dan juga wortel. Yang kedua, ada kalium. Kalium ini merupakan kation utama dalam intraseluler yang memiliki fungsi di mana ketika bersama natrium yaitu berfungsi dalam mengatur keseimbangan cairan dan asam basa. Ketika bersama kalium, transmisi saraf dan kontraksi otot. Kalium juga memiliki fungsi sebagai pertumbuhan sel, memelihara tekanan osmotik, mengaktifkan beberapa enzim dan juga relaksasi denyut jantung. Sumber dari kalium ini ada pisang, ubi, tomat, kentang, kacang merah, alpukat, susu, makanan laut, dan juga bayam. Yang ketiga, magnesium. Magnesium ini merupakan kation paling banyak setelah natrium. Fungsi dari magnesium itu sebagai komponen esensial tulang dan gigi. Yang kedua, ion magnesium ini dapat mengaktifkan beberapa enzim. Dan yang terakhir, magnesium berfungsi untuk mengontrol rangsangan sistem saraf. Sumber dari magnesium yaitu ada pisang, gandum, tahu dan tempe, coklat, kacang merah, alpukat, ikan berlemak, yogurt tanpa lemak, dan juga bayam. Yang keempat ada fosfor. Fosfor ini merupakan bagian dari DNA dan RNA yang merupakan komponen struktur dinding sel. Fungsi dari fosfor ini yaitu sebagai klasifikasi tulang dan gigi, mengatur pengalihan energi, bahan utama penghasil ATP, berperan dalam keseimbangan asam basa, dan absorpsi serta transportasi zat gizi. Sumber dari fosfor diantaranya yaitu susu, daging ayam, makanan laut, biji bunga matahari, kacang, gandum, kedelai, tahu dan tempe, serta telur. Untuk yang selanjutnya ada natrium. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, natrium ini merupakan kation yang paling banyak. Fungsi dari natrium ini untuk menjaga cairan darah agar tidak masuk dalam sel, mengambil bagian aktif dalam transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga, berfungsi untuk mengatur volume cairan tubuh, permeabilitas sel, serta berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Sumber dari natrium ini ada udang, sup, puding, keju, jus, pizza, sandwich, daging olahan, dan juga kecap. Sulfur. Sulfur ini berfungsi dalam reaksi redoks, detoksikasi, dan juga berfungsi sebagai bagian dari metabolit yang aktif pada setiap proses di dalam tubuh. Sumber dari sulfur ini ada rempah-rempah, jus anggur, brokoli, buah persik, telur, susu, makanan laut,
almond, dan juga daging. Fungsi dan sumber mikromineral. Yang pertama yaitu ada zat besi atau Fe. Zat besi ini merupakan mikromineral yang paling banyak dalam tubuh manusia dan hewan. Fungsinya yaitu sebagai alat angkut O2 dalam plasma darah dari paru-paru ke jaringan elektron dalam sel. Yang kedua, berfungsi sebagai bagian terpadu reaksi enzim di dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai metabolisme energi. Dan yang keempat, sebagai sistem kekebalan tubuh. Adapun sumber dari zat besi ini yaitu ada bayam, kerang, kacang-kacangan, daging kalkun, tahu, brokoli, coklat hitam, daging merah, dan ikan. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga ini berfungsi sebagai komponen protein, komponen enzim, membantu absorpsi zat besi, berperan dalam proses pigmentasi. Adapun sumber dari tembaga yaitu tiram, jamur shiitake, kacang-kacangan, lobster, tahu, sayuran hijau, coklat hitam, alpukat, dan juga biji-bijian. Yang selanjutnya ada mangan. Mangan ini berfungsi untuk mengaktifkan beberapa enzim seperti halnya arginase dan tiaminase. Dia juga mencegah peroxidasi lipida oleh radikal bebas. Mangan juga berfungsi pada metabolisme asam amino, mengaktifkan sintesa asam lemak, dan bagian dari enzim yang membantu proses metabolisme, membentukan jaringan ikat dan juga tulang. Sumber dari mangan yaitu ada jagung, kedelai, kacang-kacangan, bawang putih, nasi merah, bayam, pisang, nanas, dan juga biji-bijian. Zinc. Zinc ini berfungsi untuk memelihara keseimbangan asam basa dengan cara mengangkut O2 dan mengeluarkannya dari paru-paru. Zinc ini juga dibutuhkan untuk pembentukan substansi genetik dalam sel dan untuk reproduksi biologis. Zinc ini diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA. Zinc juga merupakan bagian dari 200 metaloenzim. Sumber dari zinc ini ada daging merah, kerang, udang, buncis kacang-kacangan, susu, keju, telur, dan juga kentang. Yang selanjutnya ada selenium. Selenium ini memecah peroksida menjadi tidak toksik, yaitu dari peroksida menjadi radikal bebas. Terus selenium ini juga bekerja sama dengan vitamin E sebagai antioksidan. Selenium juga berpotensi mencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif karena selenium ini dapat mencegah pembentukan peroksida. Bagian selenium ini juga merupakan bagian kompleks dari asam amino RNA. Sumber dari selenium ini ada biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Yang terakhir yaitu ada silikon. Silikon ini merupakan konsentrasi tertinggi pada epidermis dan jaringan ikat yang berperan dalam memulai klasifikasi tulang dan mempengaruhi sintesis kolagen. Konsentrasi dalam plasma itu sekitar 0,5 mikrogram per liter. Sumbernya yaitu ada biji-bijian. Nah, apa yang terjadi ketika tubuh kekurangan mineral? Ketika kekurangan mineral, maka itu akan mengganggu pada sistem pencernaan dan penyerapan zat gizi yang dapat menurunkan tekanan darah. Namun, ketika kita mengkonsumsi mineral yang berlebihan juga akan mengakibatkan hiponatremia, yaitu kondisi di mana kadar natrium turun secara drastis sehingga mengakibatkan fungsi tubuh itu terganggu dan tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.